Adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita di tanggal 7 Juni 2020 ini. Kita mulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Apabila Sukacita. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih atas penjagaanmu dari pagi hingga malam hari, hingga pagi ini kami bisa menghirup udara segar kembali ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu ini, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu 922. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi, apa kabar kalian? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat ya, tanpa kekurangan suatu apapun, tetap sukacita dan bersyukur. Adik-adik, pada minggu pagi ini, 7 Juni 2020, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema yang baru. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Sudah? Kalau sudah siap, mari kita berdoa dulu ya sebelum kita membaca Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memimpin kami dari hari lepas hari. Kami dalam keadaan yang sehat, itu semua karena kebaikan-Mu. Saat ini ibadah minggu pelayanan anak kembali ada Tuhan. Dan tadi kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, tetapi kita akan membaca ayat 3 sampai dengan 8 dan ayat 14 ya. Kita membaca dari ayat 3 sampai 8 dan 14. Kita baca bersama-sama ya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah karya Allah Tritunggal. Ya, karya Allah Tritunggal. Nah, kitab Efesus adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia di dalam penjara adik-adik. Dia tetap menyampaikan firman Tuhan,
bahwa Yesus Kristus adalah alat pendamai antara Allah dengan manusia. Ya, karena apa? Karena hubungan manusia dengan Allah itu terputus karena dosa-dosa. Ya. Tapi karena Allah sangat mengasihi manusia, Allah mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat kita di kayu salib. Ya. Nah, akhirnya Yesus juga memberikan kita Roh Kudusnya untuk supaya kita hidup di dalam, yang pertama Roh Kudusnya dikirim supaya kita hidup di dalam Tuhan, ya. Lalu yang kedua, kita menghargai ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling mulia itu manusia, adik-adik, diciptakan dengan sempurna. Tapi ya, ciptaannya itu manusia itu diciptakan dengan keberagaman, adik-adik, dengan perbedaan. Tetapi di dalam perbedaan kita harus senantiasa hidup dalam damai, harus hidup dalam kerukunan seperti ini, ya. Lalu kita juga harus saling memberi, ya, saling memberi. Lalu kita harus selalu bersama teman-teman, bermain bersama teman-teman. Dalam kondisi seperti ini kita nggak boleh dulu bermain bersama teman-teman, adik-adik, ya. Ya. Lalu apalagi? Kita harus toleransi, ya. Kita saling memperhatikan, saling mendoakan. Nah, itu yang Tuhan Yesus minta untuk kita lakukan, ya adik-adik. Nah, itu aja yang mau kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi berkat untuk adik-adik dan kakak juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Dah. Hai adik-adik, kita jumpa lagi di video aktivitas. Aktivitas kali ini kita akan membuat kartu buah-buah roh. Bahan yang diperlukan adalah kertas karton. Seperti ini. Kertas karton ini nanti kalian lipat ya. Setelah kalian lipat dan hasilnya seperti ini, kalian lipat lagi. Kalau kakak milihnya warna hijau terang seperti PA. Kalau sudah kalian lipat seperti ini, tulis di cover depannya buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22, dan di dalam lipatan kartunya adik-adik tulis 9 buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Untuk hiasannya, kakak serahkan kreasi adik-adik sendiri. Kalau kakak sih memakai pita, memakai kertas origami, dan juga ada pernik seperti ini, serta spidol. Spidol ini untuk menulis di cover depan dan juga di bagian dalam. Hasil yang kakak buat adalah seperti ini adik-adik. Nah, sederhana ya. Di dalamnya kakak kasih pita seperti ini, supaya bisa digantung di depan pintu atau diselipkan di dalam Alkitab. Oh iya, jangan lupa ya, di belakang kartunya kalian tulis nama kalian sendiri. Nah, seperti ini adik-adik. Kartu ini bisa kalian bawa nanti pada saat kita berjumpa lagi di Gereja Sion. Oh ya, hasil kartu kalian bisa kalian foto ya, kemudian di-share di grup WhatsApp orang tua dan anak layan, supaya bisa menjadi dokumentasi dan juga kakak share di IG PA Sion Jakarta. Gampang ya adik-adik? Silahkan membuat. Tuhan Yesus memberkati.
See you. Mari adik-adik, sekarang saatnya kita mau berdoa syafaat dan juga berdoa untuk persembahan kita ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami anak-anakmu datang di dalam doa syafaat dan juga doa untuk persembahan yang sudah kami berikan tadi Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, apa yang tengah terjadi di negara kami. Kami mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Wabah ini Tuhan harus kami alami. Dan itu sangat membatasi ruang gerak kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami harus bekerja dari rumah, kami harus belajar dari rumah, kami harus beraktivitas saja di dalam rumah. Ya Tuhan, biarlah dalam kondisi seperti ini, sebagai anak-anak Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita. Karena kami yakin percaya kami boleh melalui pandemi COVID-19 ini dengan pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Untuk pemerintah yang sangat bekerja keras untuk menanggulangi pandemi ini. Melalui himbauan-himbauan, melalui anjuran, protokol-protokol yang harus kami jalani, biarlah kami sebagai masyarakat boleh mengikuti aturan-aturan yang ada, boleh mentaati apa yang disampaikan pemerintah, untuk selalu menjaga kebersihan, untuk selalu cuci tangan, untuk selalu memakai masker jika kami berada di luar rumah, dan membersihkan diri kami setelah kami pulang ke rumah. Saat kami tiba di rumah, kami boleh mencuci tangan yang bersih. Kami boleh makan makanan yang sehat. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk petugas medis, dokter, suster, para medis, relawan-relawan yang berusaha sangat keras Tuhan untuk menahan laju pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau memberikan mereka kesehatan juga, melindungi mereka juga Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri yang selalu menjaga keamanan di tengah-tengah pandemi COVID ini Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa saat ini untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk gereja Sion. Untuk pendeta, untuk majelis, untuk pelkat, untuk komisi-komisi, untuk karyawan kantor sekretariat, dan untuk lingkungan gereja Sion sendiri, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, dimanapun jemaat berada, dalam kondisi apapun, biarlah Tuhan boleh bersama jemaat, boleh bersama kami. Jika kami dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan mau pulihkan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pembangunan kantor sekretariat dan juga ruang serbaguna di gereja kami. Apa yang kami butuhkan yaitu dana Tuhan. Biarlah kami boleh terus berharap bahwa Tuhan akan menolong kami untuk menutupi dana yang kami perlukan. Melalui persembahan-persembahan jemaat, melalui donatur-donatur. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, untuk anak-anak layan yang harus belajar dari rumah. Biarlah mereka walaupun belajar dari rumah, bermain di rumah, mereka tetap sukacita, tetap bersyukur Tuhan. Bersama orang tua, bersama papa, mama, bersama kakak, bersama adik, biarlah sukacita Tuhan selalu memenuhi kami di dalam keluarga. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak layan yang masih mengikuti ujian-ujian semester kenaikan kelas. Biarlah Tuhan menolong anak-anak untuk belajar sungguh-sungguh meskipun harus belajar dari rumah, sehingga mereka boleh memperoleh nilai yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan naik ke jenjang berikutnya.
dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA. Biarlah Tuhan boleh menuntun masa depan hidup anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan, seberapapun yang kami kumpulkan, boleh menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk pembangunan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini, yang semuanya ini kami bawa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak. Pada saat ini, kita bertemu lagi minggu depan ya adik-adik ya. Dan kakak mau ingatkan kembali, adik-adik jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau dari luar rumah, adik-adik cuci tangan yang bersih dengan air yang mengalir dan juga sabun. Ya, terus juga memakai masker, itu jangan lupa ya adik-adik ya. Terus juga semangat, tetap bersyukur, tetap bersukacita ya adik-adik ya. Oke, yuk kita mau berdoa, kita mau minta berkat dari Tuhan ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Tapi kami yakin percaya, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saatnya Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Mu yang kudus, tetap menyertai kami saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dah.